Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayangkara Septiarani, mahasiswa tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi-materi dari mata kuliah kimia klinik. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama yaitu acid fosfatase yang bertujuan untuk mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kolonimetri, dan untuk alat dan bahan yang pertama yaitu mikropipet 50, 500 dan 1000, blue dan yellow tip, vortex, tabung reaksi 5 mili, water bath, spektrofotometer 520 nanometer, serum atau plasma, dan reagen acid fosfatase. Dan untuk interpretasi hasil, nilai rujukan yang untuk dewasa 0,0 sampai 0,8 dan untuk anak-anak 6,4 sampai 15,2. Selanjutnya yaitu pemeriksaan alkali fosfatase atau ALP yang bertujuan untuk mengukur jumlah enzim alkali fosfatase dalam aliran darah seseorang. Metode yang digunakan yaitu kinetic photometry test. Alat dan bahan yaitu mikropipet, tip, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer, bahan monoreagen, ALP, sampel, serum, dan standar. Dan untuk interpretasi hasil, anak-anak 1 sampai 12 tahun kurang dari 480, 13 sampai 17 tahun untuk kategori wanita kurang dari 296, untuk pria kurang dari 767, untuk dewasa kurang dari 211. Dan selanjutnya itu pemeriksaan kolesterol yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi atau tidak. Adapun prinsipnya yaitu kolesterol ditentukan secara hidrolisis dan oksidasi enzimatik. Metode yang digunakan yaitu metode kolorimetri enzimatik CHOD PAP. Alat dan bahan tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, bal pipet, mikropipet 10, yellow tip, gelas beker 50 mili, kupet, spektrofotometer, dan stopwatch. Adapun bahan yaitu sampel standar 168 mg per desiliter dan aquades. Untuk interpretasi hasil, parameter nilai rujukan mg per desiliter, untuk nilai rujukan normal kurang dari 200, resiko sedang 200 sampai 240, dan untuk resiko tinggi lebih dari 240. Selanjutnya yaitu pemeriksaan trigliserida yang bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang dalam miligram per desiliter. Prinsipnya yaitu trigliserida ditentukan setelah hidrolisis enzimatik dengan lipase. Adapun metode yang digunakan yaitu metode enzimatis kolorimetri GOP-PAP. Alat dan bahan yaitu tabung reaksi, mikropipet, blue tip dan yellow tip, tisu, reagen pereaksi, dan fotometer. Dan untuk interpretasi hasil, nilai normal trigliserida yang dicurigai lebih dari 150 mg per desiliter, dan untuk yang meningkat lebih dari 200 mg per desiliter. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan HDL. Metode yang digunakan yaitu enzimatik photometer CHOD PAP yang bertujuan untuk mengetahui kadar kolesterol HDL pasien, kilomikron, VLDL dan LDL, diversifikasikan dengan penambahan asam fosfohidrogen dan ion magnesium ke dalam sampel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, tip, photometer, dan sentrifug. Bahan serum, reagen kolesterol, dan reagen HDL, presitifan, reagen blanco, dan aquades. Dan untuk interpretasi hasil, kadar HDL kategori lebih dari 60 baik dan kurang dari 40 berisiko. Selanjutnya itu pemeriksaan LDL, mendeteksi gangguan yang bertujuan untuk mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor resiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid.
Metode yang digunakan di sini yaitu metode indirect secara tidak langsung dan direct secara langsung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu squid, tourniquet, alkohol swab 70%, tabung reaksi, rak tabung, sentrifug, mikropipet 10 dan 1000, spektrofotometer, reagen, LDL, dan serum. Dan untuk interpretasi hasil, kadar LDR kategori kurang dari 100 optimal, 100 sampai 129 hampir optimal, 130 sampai 159 agak tinggi, 160 sampai 189 tinggi, dan untuk lebih dari 189 itu sangat tinggi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan SGOT yang bertujuan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsipnya itu banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Metode yang digunakan yaitu metode spektrofotometri UV. Alat dan bahan yaitu mikropipet 100 dan 500, blue tip, tabung reaksi, kupet, dan spektrofotometri. Bahan reagen herba, asat atau SGOT. Yang pertama yaitu tris buffer dengan pH 7 sampai 7,8. Selanjutnya aspartate 340 mmol per liter, LDH lebih dari 4000, MDH lebih dari 750. Selanjutnya capso 20 mmol per liter dan okaglutaret 85 mmol per liter, NADH 1,05 mmol per liter, sampel serum dan standar. Dan untuk interpretasi hasil, yang pertama dengan aktivasi peridoksal fosfatase untuk kategori wanita dewasa kurang dari 31, laki-laki dewasa kurang dari 35. Untuk anak-anak umur 1 sampai 3 tahun kurang dari 50, 4 sampai 6 tahun kurang dari 45, 7 sampai 9 tahun kurang dari 40, 10 sampai 12 tahun kurang dari 40, 13 sampai 15 tahun kurang dari 35, 16 sampai 18 tahun kurang dari 35. Selanjutnya yaitu SGOT tanpa aktivasi peridoksal fosfatase, dan untuk kategori wanita dewasa kurang dari 31, laki-laki dewasa kurang dari 35. Selanjutnya yaitu pemeriksaan SGPT yang bertujuan untuk dilakukan permasalahan yang terjadi pada organ hati. Prinsipnya yaitu penambahan peridoksal fosfatase, menstabilkan aktivitas transaminase, dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel. Adapun metode yang digunakan yaitu metode uji UV. Alat dan bahan yaitu tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, tip, spektrofotometer, tempat limbah atau ember. Bahan sampel serum untuk reagen 1, tris pH 7,5, alanin 700 mmol per liter, LDH laktase dehidrogenase 2300, dan untuk reagen kedua okaglutarase 85 mmol per liter, NADH 1 mmol per liter, peridoksal fosfatase buffer dengan pH 9,6 100 mmol per liter. Dan untuk interpretasi hasil, nilai normal laki-laki 0 sampai 50 dan perempuan 0 sampai 35. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bilirubin total dan direct. Yang pertama tes kadar bilirubin. Direct ini dilakukan untuk mendiagnosis dan memantau perkembangan penyakit hati dan kantung empedu. Bilirubin total adalah pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah. Prinsipnya yaitu bilirubin direct adalah bilirubin direct dihadapkan pada bentuk diazotisasi 2,4 yang membentuk warna merah yang bercampur dalam asam, sedangkan bilirubin total yaitu dihadapkan bentuk diazotasi 2,4 yang menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total.
Metode yang digunakan yaitu uji fotometri, alat dan bahan, mikropipet, tip, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan spektrofotometer, bahan, serum, aquades, dan tisu. Dan untuk interpretasi hasil, kategori kadar bilirubin total. Untuk direct dan indirect, kategori dewasa 0,1 sampai 1,2, anak-anak 0,2 sampai 0,8, bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2. Selanjutnya yaitu tes asam urat dan protein total. Yang pertama yaitu tes asam urat yang bertujuan untuk berfungsi sampai mengatur kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah atau urin. Metode yang digunakan yaitu enzimatik fotometri. Prinsip kerjanya yaitu Unicase memecah asam urat menjadi alatoin dan hidrogen peroksida. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kupet, serum, mikropipet, reagen asam urat, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Dan untuk interpretasi hasil untuk laki-laki 4,0 sampai 8,5 mg per desiliter, perempuan 2,7 sampai 73. Selanjutnya yaitu tes protein total yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur jumlah protein total yaitu albumin dan globumin di dalam tubuh. Reaksi warna antara reagen tembaga alkali dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode yang digunakan yaitu biuret. Alat dan bahan kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Bahan yang digunakan yaitu serum, reagen, dan protein total. Dan untuk interpretasi hasil untuk kategori normal 6,6 sampai 8,7. Selanjutnya tes urea dan kreatinin. Tes ureum yang bertujuan untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah. Prinsipnya yaitu urea dihidrolisis oleh urease menjadi amonia dan karbodioksida. Metode yang digunakan yaitu kolorimetri. Alat dan bahan kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer, bahan serum, reagen, ureum. Untuk interpretasi hasil bayi 5 sampai 15, anak-anak 5 sampai 20, dewasa 5 sampai 25. Lansia sedikit lebih tinggi daripada dewasa. Selanjutnya yaitu tes kreatinin. Tujuannya untuk mengetahui fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa darah. Prinsipnya yaitu pembentukan kreatinin pikrat yang berwarna merah bila kreatinin direaksikan dengan pikrat alkalis. Metode yang digunakan yaitu metode JAPE. Alat yang digunakan kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer, bahan serum, dan reagen kreatinin. Untuk interpretasi hasil laki-laki 0,9 sampai 1,3, perempuan 0,6 sampai 1,1. Dan selanjutnya yaitu tes gamma GT yang bertujuan untuk mengungkap kadar enzim gamma glutamin transferase. Metode yang digunakan yaitu kolorimetri dengan metode ZAS atau Persin. Tes ini sesuai dengan metode IFCC. Prinsipnya yaitu GGT mengkatalis transfer asam glutamat ke aseptor seperti dalam aseptor. Metode yang digunakan alat yang digunakan yaitu mikropipet, tip, spektrofotometer, tabung serologi, rak tabung, bahan serum, dan reagen gamma GT. Untuk interpretasi hasil, perempuan dewasa kurang dari 38, laki-laki dewasa kurang dari 55, bayi 1 hari sampai 6 bulan. Untuk kategori perempuan 15 sampai 132. Selanjutnya yaitu tes laktase dehidrogenase yang bertujuan untuk memeriksa temuan isoenzim LDH. Metode yang digunakan kinetik UV. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, rak dan tabung reaksi, pipet volumetrik, instrumen fotometer, bahan reagen LDH, serum. Dan untuk interpretasi hasil dewasa 120 sampai 240. Selanjutnya pemeriksaan albumin dan globumin. Pertama, tes albumin. Tujuannya yaitu untuk menentukan pemisahan albumin pada serum yang diperiksa, menentukan kadar albumin serum yang diperiksa. Metode yang digunakan yaitu BCG, Bromot Resol Green.
Adapun alat yang digunakan tabung serologi, spektrofotometer, pipet ukur, pipet bola, kupet, mikropipet, tabung serologi, bahan reagen, albumin, kontrol serum, sampel serum, dan aquades. Untuk interpretasi hasil dewasa 3,2 sampai 5,2. Selanjutnya tes globulin. Tujuannya untuk menentukan kadar globulin pada serum yang diperiksa. Metode yang digunakan yaitu BGC, Bromoresol Green. Interpretasi hasil nilai normal 2,8 sampai 3,2. Selanjutnya tes glukosa darah sewaktu dan VOCT. Yang pertama yaitu tes gula darah sewaktu. Tujuannya untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien. Metode yang digunakan yaitu Tinder atau GOD-PAP. Prinsipnya yaitu glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan dihidrogenase peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat dan bahan yaitu kupet, mikropipet, tip centrifuge spektrofotometer, alat bahan, serum, reagen, dan glukosa. Untuk interpretasi hasil dewasa 50 sampai 139. Selanjutnya tes POC, Point of Care Testing, yang bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah. Metode yang digunakan enzimatik atau glukosa oksidase atau heksokinase. Prinsipnya itu darah kapiler diserap ke dalam strip tes kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk proses pengukuran. Alat yang digunakan lancet, glukosameter, darah kapiler, jarum, strip, kapas, alkohol, dan handscoon. Selanjutnya yaitu tes glukosa darah atau VP yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah pasien dalam keadaan puasa dan 2 jam sesudah makan. Metode yang digunakan yaitu GOD-PAP. Prinsipnya yaitu glukosa dioksidase oleh glukosa oksidase menjadi asam glukolat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat yang digunakan adalah kupet, mikropipet, tip, spektrofotometer, centrifuge. Bahan yang digunakan serum, reagen, glukosa. Dan untuk interpretasi hasil, nilai normal glukosa darah puasa 80 sampai 100 mg per desiliter, nilai normal glukosa darah 2 jam setelah makan 80 sampai 140. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.